bertekad untuk menginjak-injak Ye Lang. Dia masih bertekad untuk menginjak-injak dua dewa alam tiga lotus di pelukan Ye Lang di bawah kakinya. Sampai jumpa lagi. Ye Lang menyapa Yue Tianyin yang pergi tetapi tidak berusaha untuk menahannya. Dia sekarang terlalu sibuk untuk peduli pada Yue Tianyin sama sekali. Aku hanya ingin tahu siapa saja orang-orang yang kukenal di Black Dragon Society. Dia dengan lembut membelai istri kecil di pelukannya, yang tangannya belum pernah disentuh oleh Raja Naga sebelumnya, dan mencium kening Lin Xia, yang menderita penyakit kaki di masa lalu, dan berkata dengan penuh harap, kalian adalah utusan Yin dan Yang dari Black Dragon Society. Siapa presidennya? Penasihat militer dan ahli tertinggi dari Black Dragon Society. Lin Xia memiringkan kepalanya ke belakang, matanya penuh kejernihan. Dan menjawab dengan jujur, satu persatu presiden Black Dragon Society tentu saja adalah Nona Qiu Jiwer yang mendirikan Black Dragon Society. Penasihat militer adalah Guru Zhou. Dalam hal disiplin yang ketat dan mempromosikan semangat masyarakat, Guru Zhou secara alami berbakat dan sangat pandai membuat rencana. Adapun para ahli top termasuk Presiden Qiu Jiwer, Ishihara Kana, dan Harusei serta jiwa lainnya di tubuhnya, mereka semua adalah ahli tingkat tertinggi. Wow, kerja bagus. Mendengar ini, mata Ye Lang dipenuhi ekstasi. Perjalanan untuk mendapatkan penawaran terbaik ini tidak hanya memungkinkannya bertemu dengan Lin Xingyi dan Lin Xia, dua kekasihnya dari planet biru. Bahkan keberadaan Qiu Jiwer, Zhu Zeking, Harry Chansheng, dan Loli Kegelapan diketahui. Tang Chen bisa dikatakan sebagai bintang keberuntungannya. Aku bersedia membakar diriku untuk memenuhi keinginannya. Apa hubungan antara perkumpulan naga surgawi dan perkumpulan naga hitam? Kenapa aku dengar bahwa utusan Yin yang berasal dari perkumpulan naga surgawi dan perkumpulan naga hitam? Ye Lang mulai mengubah topik pembicaraan dan tidak melanjutkan pertanyaan. Dia bisa melihat bahwa Qiu Jiwer dan gadis-gadis lain pasti tidak bisa muncul untuk saat ini karena beberapa alasan yang tak terhindarkan. Mengajukan pertanyaan lebih lanjut sekarang sama saja dengan membuka kartu sendiri ke publik. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kepentingannya, jadi dia harus mencari tahu secara pribadi. Perkumpulan Tianlong hanyalah cabang terlemah dari perkumpulan naga hitam. Ini adalah cabang lemah yang bahkan tidak akan diorganisasi ulang ketika perkumpulan naga hitam melakukan ekspedisi. Itu berarti bahwa perkumpulan Tianlong memisahkan diri dari perkumpulan Black Dragon beberapa tahun lalu. Jika tidak, semua orang yang hadir di sini yang menyinggung perkumpulan Black Dragon akan dibalas dengan petir. Lin Xingyi dan Lin Xia mencemooh perkumpulan Tianlong. Dua gadis lembut yang merengek dalam pelukan Ye Lang. Ketika mereka melihat ke arah istana Kekaisaran Xuan Yu dan kekuatan-kekuatan besar lainnya, ada kesombongan tak berujung di mata mereka. Sepertinya dia tidak menganggap serius dewa domain teratas dari kekuatan-kekuatan besar ini. Meski nyimis, si pria ini ingin menggunakan kekuatan Xiao Kui untuk membunuh Tuan Ye. Tong Tianmokui menemukan peluang dan segera mengeluh menunjuk Tang Chen yang berguling-guling di tanah dan membuat bola tinjadan dengan belak-belakan menunjukkan fakta bahwa Tang Chen ingin membunuh Ye Lang. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke dewa domain tertinggi dari istana Kaisar Xuan Yu dan berkata dengan marah, "Ada juga kekuatan ini, penghalang ini dibuat oleh mereka." Melihat anak itu, Tang Chen menggunakan kekuatan dewa domain. Mereka masih tidak berniat untuk campur tangan, jelas bahwa mereka sengaja ingin menyakiti Tuan Ye. Melihat ke arah yang ditunjuk Tong Tianmokui, Lin Xingyi melihat kelompok radikal dari istana Kekaisaran Xuan Yu dan lainnya. Dan alisnya berkerut erat. Istana Kekaisaran Xuan Yu sangat berani. Mereka bahkan ingin membunuh orang-orang dari Black Dragon Society-ku. Kau pantas mati. Baik Lin Xia maupun Lin Xingyi tidak memiliki kepribadian yang kejam. Tetapi ketika dia mendengar bahwa faksi radikal dari istana Kekaisaran Xuan Yu telah menggunakan kekuatan mereka untuk dengan sengaja membunuh Ye Lang He, dia tiba-tiba menjadi marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun kalian berdua adalah utusan Yin dan Yang dari perkumpulan naga hitam. Apalagi kau, bahkan jika presiden perkumpulan naga hitam datang sendiri, kau tidak punya hak untuk mengatakan bahwa orang-orang dari istana Kekaisaran Xuan Yu ku pantas mati. Kaum radikal istana Kekaisaran Xuan Yu berteriak dengan marah. Hanya dua dewa alam tiga lotus yang berani berkoar, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Begitu kata-kata itu jatuh, ada napas agung yang menghancurkan dalam sekejap. Lin Xia dan Lin Xingyi segera merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh dan mereka melepaskan kekuatan domain sihir mereka untuk melindungi Ye Lang dan mencegahnya menderita kerugian apapun. Bisakah kamu mengalahkannya? Ye Lang melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh. Lin Xia dan Lin Xingyi berkata serempak, kami tidak bisa mengalahkan mereka. Bab 1661 Jubah Suci Tertinggi menebaknya. Ye Lang tersenyum pahit. Lin Xia dan Lin Xingyi bukanlah orang yang suka berperang. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka telah ditingkatkan, sangat mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh musuh di atas levelnya. Terlebih lagi, dewa domain teratas di pihak lawan sangat sombong. Dia pasti didorong oleh seseorang di belakang layar. Aku khawatir ada makhluk tertinggi radikal yang membuat keputusan di balik layar. Kartu apapun yang Ye Lang miliki secara kasar menebak rencana cadangan Lin Xingyi dan Lin Xia. Atau lebih tepatnya, dia terlalu mengenal Zhou Zeking, ahli strategi militer dari perkumpulan naga hitam. Mengingat kepribadiannya yang hati-hati dan teliti, jika dia berani membiarkan Lin Xia dan Lin Xingyi tinggal, mustahil baginya untuk tidak memiliki rencana cadangan. Tentu saja ada. Lin Xia mengeluarkan tulang jari putih. Ini adalah inkarnasi tertinggi yang ditinggalkan oleh Guru Zhou.
Lin Xingyi setuju sambil tersenyum seolah memuji pandangan jauh ke depan Zhou Zeking. Sister Zhou berkata bahwa jika kami bertemu dengan Wu Yelang, aku khawatir dengan kemampuan kami tidak akan mampu menekan masalah yang kau sebabkan. Seperti yang dia katakan, kita masih harus meminta Yang Maha Kuasa untuk maju untuk menghalangi penjahat. Snap Lin Xier mengerahkan sedikit kekuatan. Dan tulang jari putih di tangannya patah seketika. Segera setelahnya, aura agung dan luas turun dari langit berbintang. Dharma tertinggi mengalir perlahan jatuh seperti umbai mendesis. Untaian hukum tertinggi jatuh seperti ribuan cabang pohon willow kuno yang berangsur-angsur terjalin membentuk makhluk tertinggi yang mengenakan jubah suci yang disulam dengan benang emas. Begitu makhluk tertinggi ini muncul, bintang Tianlong yang rusak diperbaiki dalam sekejap oleh hukum tertinggi agung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka berkumpul bersama lagi untuk membentuk bintang raksasa yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jubah Sein tertinggi. Dewa domain teratas dari Istana Kekaisaran Xuan Yu merasa ngeri ketika mereka melihat pendatang baru itu. Aku mengenalinya sebagai jubah suci tertinggi yang terkenal dari perkumpulan naga hitam. Kekuatannya termasuk yang teratas di antara makhluk tertinggi di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Itu adalah keberadaan agung yang tidak bisa diabaikan. Ada seorang pria kejam yang telah membunuh prajurit tertinggi. Anda memang di sini. Pandangan jubah suci tertinggi perlahan jatuh. Dan di matanya yang seterang bintang, ada kejutan sekaligus ketenangan. Melihat Yelang. Suaranya bergema di telinga semua orang seperti lonceng besar, kamu datang terlambat, terlalu lambat, alammu terlalu rendah. Dan kamu tidak bisa memiliki dampak apapun pada situasi pertempuran kamu bersamaku di KTV. Yelang mencondongkan kepalanya ke belakang dan menatap mata suci itu tanpa rasa takut sedikit pun. Di mata orang lain, ini adalah makhluk maha kuasa yang tidak bisa dilihat secara langsung. Tetapi di matanya, dia hanyalah master baru dari Aula Dewa Sakura dan Ri Chun Seng. Mungkin gadis takdir ini menyimpan dendam terhadapnya. Namun, Yelang bisa memastikan bahwa karena Zhou Zeking bisa menggunakan Ri Chun Seng sebagai cadangan, secara alami tidak mungkin dia memiliki dampak apapun pada keselamatannya. Bunuh siapa? Ri Chun Seng tidak lagi pergi menemui Yelang. Meskipun dia dihormati sebagai penguasa tertinggi, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan Yelang. Sudah jelas bahwa jika dia mengangkat tangannya sekarang, dia bisa menghancurkan Yelang menjadi ketiadaan. Namun, bahkan sikap yang sedikit lebih kuat pun tidak bisa ditunjukkan di depan Yelang. Dia hanya bisa melihat Lin Xingyi dan Lin Xia, menanyakan mengapa mereka memanggilnya keluar. Kemudian dia membunuh pria itu untuk menenangkan amarah di hatinya. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan Yelang. Saya sudah terlalu menderita karena orang ini, mengetahui bahwa dia tidak bisa menyakiti Yelang. Tidak ada gunanya baginya untuk terus mengganggunya. Jubah suci tertinggi orang-orang ini memasang penghalang untuk menjebak dan membunuh Tuan Ye. Tolong bantu. Saint Robe Supremeto membunuh orang-orang ini dan membalaskan dendam Master Ye. Tong Tian Mokui menunjuk ke arah fraksi radikal di Istana Kekaisaran Xuan Yu dengan sikap menjilat. Seseorang dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Ri Chun Seng melirik Dewa Domain Puncak yang radikal dan bergumam curiga, bagaimana kamu berpikir untuk memprovokasi bintang jahat ini. Sudah cukup, dia juga tidak ingin tahu sebab dan akibatnya. Sekarang kamu di sini, semua yang harus kamu lakukan adalah menyelesaikan pekerjaanmu hanya beberapa orang ini. Ri Chun Seng menatap Lin Xier dan gadis lainnya dengan pasti. Bunuh mereka dan lampiaskan amarah saudara Ye. Lin Xier mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia sebenarnya merasa bahwa bahkan orang-orang dari Istana Abadi Huangzu mungkin memiliki niat buruk terhadap saudara Ye. Namun sayangnya hanya satu makhluk tertinggi di Ri Chun Seng yang muncul. Jika kita menyinggung beberapa kekuatan besar, akan sulit bagi Ri Chun Seng untuk menghadapinya. Beberapa dewa domain teratas mempertimbangkan bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, saya akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Ri Chun Seng baru saja membuka mulutnya ketika domain hukum yang berada di sekitar dewa domain teratas radikal dari Istana Kekaisaran Xuan Yu pecah menjadi retakan padat dan hancur dalam sekejap seperti sudut tajam kaca temper yang dipukul. Matanya tertunduk dan hukum tertinggi langsung mengunci dewa domain Istana Kekaisaran Xuan Yu. Teratai suci di sekitar mereka tiba-tiba muncul dan kemudian meledak satu persatu. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke seluruh bintang Tianlong. Kaisar dan dewa wilayah yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh oleh dampak ledakan teratai suci. Untungnya aku berhasil melarikan diri secara kebetulan. Mereka yang tidak beruntung bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka tersapu menjadi abu oleh dampak ledakan teratai suci. Tepat ketika orang-orang dari Istana Abadi Huangzu yang telah melarikan diri sejuta mil jauhnya mengira bahwa orang-orang dari Istana Kekaisaran Xuan Yu pasti akan mati. Di luar bintang Tianlong ada raungan kemarahan jubah suci tertinggi. Kamu sangat berani bunuh dewa domain Istana Kaisarku dan menjadi begitu kuat. Ketika kamu adalah perkumpulan naga hitam, apakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Akhirnya, makhluk tertinggi radikal yang menjadi andalan para dewa Istana Kekaisaran Xuan Yu mulai muncul. Langkah membunuh datang sebelum orangnya tiba. Bintang-bintang yang terbakar dengan api tak berujung seperti bola meriam yang berlipat ganda 1 miliar kali lipat dalam kekuatan. Dengan kecepatan menembus langit berbintang. Itu menerjang ke arah Ri Han Sheng seperti hujan manik-manik. Ledakan terjadi di sekelilingnya. Bintang-bintang meledak dan medan bintang berguncang. Seluruh langit berbintang diselimuti api tak berujung dengan nyala api warna-warni. Sebelum semua orang bisa sadar, serangkaian mantra tertinggi dan maha kuasa lainnya jatuh.
Itu seperti aturan yang mengakar dalam yang meletus dari antara langit dan bumi. Dalam kobaran api tak berujung, sebuah sangkar raksasa didirikan. Sangkar itu seluas bintang Tianlong, tetapi dengan hukum tertinggi yang tak terhitung jumlahnya beredar di luarnya. Bahkan jika Dewa Domain tingkat atas menyentuhnya, dia akan mati seketika, terhapus. Dua makhluk tertinggi radikal muncul bersama dan mengaktifkan hukum tertinggi. Kandang langit dan bumi meledak tiba-tiba mengangkat tanganmu adalah langkah membunuh. Bukannya mereka tidak berani muncul sebelumnya, tetapi mereka sedang menunggu kesempatan. Tunggu saja sampai Harry Chun Seng mengungkapkan sebuah kekurangan dan kemudian melancarkan gerakan mematikan. Sikapnya sangat mendominasi dan sewenang-wenang. Bunuh pemimpin tertinggi Black Dragon Society tanpa takut akan apa yang disebut balas dendam. Seluruh langit berbintang diwarnai merah darah oleh ledakan itu. Pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari domain bintang unta singa menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Lotus suci tertinggi dari masyarakat naga hitam telah muncul, dia terbunuh. Bagaimana bisa hanya sebuah inkarnasi bersaing dengan makhluk tertinggi dari istana kekaisaran Xuan Yu? Ini masalah serius. Inkarnasi Holy Lotus Supreme telah terbunuh. Aku khawatir istana kekaisaran Xuan Yu akan berperang dengan Black Dragon Society. Ketika semua orang mengira bahwa inkarnasi Holy Lotus Supreme telah menjadi abu. Dari nyala api tak berujung, awan hitam pekat mulai mendidih. Cakar tebal perlahan mengungkapkan kekuatannya, satu jari mengubah dunia. Bab 1662 Kekuatan Dewa Naga. Kabut hitam yang melolong itu seperti kedatangan pasukan iblis yang menutupi langit dan matahari. Bahkan bintang-bintang raksasa seperti Draco diselimuti kabut hitam dan mengeluarkan suara dengungan. Bumi retak dan gunung-gunung berguncang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur Energi macam apa ini? Kenapa ini bahkan lebih menakutkan daripada hukum tertinggi? Siapa orang ini? Mungkinkah Saint Robe Supreme telah membuat terobosan lagi? Semua orang melihat kabut hitam tebal yang menutupi medan bintang dengan ngeri di mata mereka. Dari energi mengerikan ini, saya merasakan ketidakberartian saya sendiri. Jika itu mereka. Begitu mereka terkunci oleh aura ini, mereka akan mati dalam sekejap. Pembentukan awan dan kabut, naga mengaum ke langit. Dua makhluk tertinggi dari istana kekaisaran Xuan Yu bertarung dengan sekuat tenaga seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Dua hukum tertinggi yang agung secara instan membentuk formasi besar yang menutupi bidang bintang. Ada juga naga emas bercakar 5 yang membentang sejauh puluhan juta mil. Di tengah raungan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Naga emas itu seperti entitas nyata dengan kesadarannya sendiri. Ia menoleh untuk melihat yang tertinggi yang radikal dan berkata dengan marah. Ada masalah apa memanggilku? Apakah pantas kunjungan pribadiku untuk penjahat klan iblis belaka? Rekan ini adalah jubah suci tertinggi dari Black Dragon Society. Aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan. Tetapi mereka misterius dan tidak terduga. Aku harap Dewa Naga akan menunjukkan kekuatannya dan membunuhnya. Para murid dari pemimpin tertinggi radikal itu dipenuhi ketakutan. Mereka tidak berani sombong dan memainkan kartu truf mereka. Ras manusia yang hina. Dewa Naga mendengus dingin dan mengembuskan napas melalui lubang hidungnya. Naga itu mengayunkan ekornya, menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju objek masa tempat kabut hitam paling pekat. Satu jari mengubah dunia, dua jari menggerakkan langit. Paling. Satu jari mengubah dunia, dua jari menggerakkan langit. 3 jari membelah bumi, 4 jari menghancurkan gunung dan sungai. Telapak tangan tawanan kucing besar. Di dalam foga hitam, cakar tebal menembus kegelapan, membelah langit berbintang. Dan ternoda dengan api yang mengerikan, seolah-olah dipanggil dari zaman kuno. 10 second. Tertan Five Claws menyatu untuk membentuk cakar kucing raksasa yang 10 kali lebih megah dari cakar Dewa Naga. Hanya goresan sederhana yang mengandung prinsip-prinsip besar langit dan bumi sizzle. Di belakang Dewa Naga, sebuah tanda berdarah membentang sejauh puluhan juta mil tertinggal akibat cakar kucing itu. Darah keemasan dan organ yang hancur berhamburan bersamaan. Bintang manapun yang telah ternoda darah Dewa Naga berevolusi dengan gila seolah-olah telah memperoleh kesempatan luar biasa. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah melihat alam mereka meningkat dengan cepat, menembus dari alam kekosongan yang hancur ke alam kuasi kaisar dan bahkan ke alam kaisar. Itu berubah menjadi cahaya merah dan terbang menjauh dari bintang-bintang dengan kecepatan tinggi. Aku ingin melintasi kehampaan dan menghindari bencana ini. Dasar umat manusia yang hina, kalian benar-benar berani menyakiti tubuh suciku. Kau pantas dibunuh. Dewa Naga sangat marah dan berbicara seperti manusia. Kekuatan naga yang agung meledak, menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Bersama dengan para kaisar yang melintasi langit berbintang. Tiba-tiba berubah menjadi seorang kaisar manusia yang mengenakan mahkota dan jubah kerajaan berwarna oranye kuning. Seperti raksasa yang menciptakan dunia, dia memiliki bintang-bintang di bawah kakinya dan langit berbintang tak berujung di atas kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan pedang naga raksasa muncul di telapak tangannya. Tebasan vertikal. Sepertinya membelah langit berbintang menjadi 2, menebas bola kabut hitam. Ini bukan metode dari istana kekaisaran Xuan Yu Supreme. Ini adalah Dewa Naga dari klan naga garis keturunan langsung dari naga leluhur. Lin Xingyi dan Lin Xier merasa ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa faksi radikal dari istana kekaisaran Xuan Yu benar-benar dapat memanggil Dewa Naga untuk bertarung. Dan awan mengikuti kekuatan naga. Formasi awan dan kabut memungkinkan Dewa Naga untuk keluar dengan kekuatan tempur dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka khawatir dan ketakutan.
Takut bahwa jubah suci agung tidak sebanding dengan Dewa Naga. Ini akan menempatkan Yelang di jalan buntu. Mengapa harus begitu menakutkan? Mereka bukan musuh yang tak terkalahkan. Yelang memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia memeluk kedua wanita itu, merasa sangat damai. Semua orang mengira bahwa orang yang bertindak sekarang adalah Harry Chunseng. Tetapi hanya dengan mendengar suara itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ri Chansheng sehingga dia mulai meminta bantuan. Siapa lagi kalau bukan Dark Lolita yang bisa memiliki nama jurus yang begitu familiar dan kekanak. Ketika dia melewati portal, perlindungan pribadi yang dia beli adalah Daughter of Luck, dan semuanya dengan harga yang sama. Hanya Loli gelap seperti Liuli yang jauh lebih unggul dari yang lain. Kekuatan bertarung Liuli di dunia Xuan Huang ini sangat mengerikan. Kurasa Loli gelap tidak akan jauh lebih rendah. Dasar lemah, kau tidak seharusnya begitu sombong padaku. Bahkan jika naga leluhur bangkit kembali, itu tidak bisa menyelamatkanmu. Dewa Naga memegang pedang emas raksasa di tangannya dan menebas kabut hitam menjadi jutaan keping dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang masa, kabut hitam itu terus-menerus menggeliat. Pengumpulannya lambat. Seolah-olah itu adalah kekuatan Dewa Naga yang menyerang kabut hitam dengan ketakutan dan itu tidak bisa lagi mengembun. Kucing besar dunia langit. Suara serak terus terdengar dari kabut hitam. Tetapi setiap kali kedua kata itu terdengar, mereka akan berhenti tiba-tiba dan tidak akan terdengar lagi untuk waktu yang lama. Kau makhluk kotor seperti semut, kau bahkan tidak berani mengungkapkan identitas aslimu di depanku. Dan kau berani menjadi musuhku, kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dewa Naga begitu menyendiri dan sombong sehingga saat dia melihat sekeliling bintang-bintang meledak satu persatu. Dewa sejati yang sepertinya tidak memiliki saingan di tempat ini. Memandang rendah segala sesuatu dari tempat yang tinggi. Tolong minta Dewa Naga untuk membunuh pejabat ini, jika tidak kita akan sangat menderita. Pemimpin tertinggi yang radikal mendorong Dewa Naga untuk terus bertindak. Musnahkan kabut hitam sepenuhnya. Dewa Naga sekali lagi mengangkat pedang emas raksasa di tangannya dan menebasnya miliaran kali dalam sekejap. Kabut hitam terbelah menjadi redup dan tersebar. Dan itu tidak lagi memiliki sebagian kecil dari kekuatan sebelumnya. Semut ini memiliki vitalitas yang kuat. Akan butuh beberapa waktu untuk... Dewa Naga melihat kabut hitam itu tidak menghilang untuk waktu yang lama dan dia tidak tahu mengapa. Kita hanya bisa menyalahkan vitalitas kuat Dark Loli dan fakta bahwa dia masih berjuang untuk bertahan hidup. Melihat kabut hitam tidak lagi memiliki efek jera seperti sebelumnya, kaum radikal di Istana Kekaisaran Xuan Yu meraung. Mereka mulai menuduh Yelang. Yelang, kamu sangat berani sehingga kamu berani berkolusi dengan roh jahat ini dan menyerang yang mulia dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Hari ini kita akan membersihkan kekacauan untuk Istana Kekaisaran Xuan Yu. Bahkan jika Fury Sun Supreme dan yang lainnya datang sendiri, mereka tidak dapat menyelamatkanmu. Dewa domain puncak dari faksi radikal berteriak seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Mereka sebelumnya takut pada Ice Supreme dan tidak pernah berani melakukan sesuatu yang terlalu drastis. Aku khawatir Supreme Ice Lord akan membalas dendam padaku nanti. Tapi sekarang sepertinya kaum konservatif lebih rendah dari kaum radikal. Siapapun yang bisa dibunuh oleh kaum konservatif bisa dibunuh oleh kaum radikal. Kaum radikal dapat membunuh orang yang tidak dapat dibunuh oleh kaum konservatif. Hari ini kedua makhluk tertinggi radikal itu dapat memanggil Dewa Naga untuk menekan roh-roh jahat. Bahkan jika Raja tertinggi es datang sendiri di masa depan, apa yang bisa dia lakukan? Ada lebih dari dua makhluk tertinggi di antara kaum radikal. Bahkan jika Raja tertinggi es datang, hanya ada satu jalan yang harus ditempuh, yaitu kematian. Bodoh. Yelang memutar matanya dan sama sekali tidak menganggap serius Dewa domain puncak radikal itu. Dia dengan tenang menatap kabut hitam tipis dan berkata dengan suara yang jelas. Mari kita sebut saja cengkeraman bab abadi 1663 belenggu Lolita kegelapan. Semua orang mengira bahwa Loli kegelapan bukan tandingan Dewa Naga jadi dia sangat pemalu. Hanya Yelang yang tahu sifat Loli kegelapan. Ini adalah selembar kertas kosong yang telah dia coret-coret sejak dia tidak tahu apa-apa tentang dunia. Jika aku benar-benar bertemu musuh yang tak tertahankan, bagaimana aku bisa setenang sekarang? Mereka sudah meledak dan siap bertarung sampai mati. Hanya ada satu kemungkinan untuk menjadi begitu kesepian. Itu di depannya, dia tidak bisa memikirkan gerakan-gerakan keren dan jatuh ke dalam keraguan diri. Khawatir Dark Loli tidak setuju, Yelang segera menyemangatinya. Cengkeraman keabadian terdengar begitu mendominasi dan arogan sehingga bahkan ras abadi pun bisa hancur berkeping-keping oleh cengkeramannya. Ya. Nama, genggaman abadi, terdengar bagus Yelang Yu benar-benar hebat nama yang kamu berikan terdengar sangat kuat. Dark Loli sangat gembira, tidak ada lagi keraguan seperti sebelumnya. Dia berjalan keluar dari kabut hitam dengan sikap anggun, mengenakan rok gothic berbulu hitam pekat. Di setiap mata, ada sayap hitam yang memancarkan cahaya kemerahan. Satu jari mengubah dunia. Dua jari membelah langit, tiga jari membelah bumi. 4 jari menghancurkan gunung dan sungai genggaman abadi. Ini adalah nama jurus kuno, tetapi Dark Loli tidak pernah bosan dengannya. Cakar kucing itu muncul lagi dari kabut hitam tak berujung yang mengembun kembali. Tapi kali ini dia tidak menembak Dewa Naga lagi. Sebaliknya dia muncul di samping Dewa Naga dan perlahan mengepalkan kelima jarinya melarikan diri. Dalam sekejap mata Dewa Naga merasakan tekanan kuat yang tak tertandingi. Tanpa berpikir dia berubah menjadi naga emas lagi dan mencoba melarikan diri dari tempat ini. Namun dia ngeri mendapati bahwa langit berbintang yang tertutup cakar kucing itu seperti belenggu.
Tidak ada cara untuk melarikan diri. Bahkan amplifikasi dari formasi awan dan kabut membuatnya tidak mungkin untuk menghadapi cengkeraman cakar kucing. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan hukum tertinggi. Siapa kamu? Kenapa itu sangat kuat secara aneh? Dewa Naga merasa ngeri, matanya dipenuhi ketakutan. Dia adalah inkarnasi. Tubuh aslinya sudah lama dalam kondisi terancam punah. Adalah makhluk tertinggi radikal dari Istana Kekaisaran Xuanyu yang memelihara tubuh sejatinya yang memungkinkannya memiliki kemampuan seperti itu dan berubah menjadi inkarnasi yang kuat untuk melawan musuh. Begitu inkarnasi itu hancur, dia akan mati. Tidak peduli berapa banyak harta karun alam yang dia miliki, mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat warna asli loli gelap itu. Bagaimana ini bisa disebut langkah besar? Itu jelas hanya serangan kasual, tetapi disebut langkah besar. Dia bahkan tidak merasakan aliran dharma tertinggi. Mungkinkah darah naga leluhur bahkan tidak bisa memblokir serangan biasa dari wanita di depannya? Kriuk. Saat badai pikiran berputar di benak Dewa Naga, cengkeraman keabadian Lolita kegelapan telah mencengkeram erat. Tubuh sejati Dewa Naga yang membentang ribuan kaki. Dicengkeram oleh cakar kucing raksasa menimbulkan suara aneh. Mata Dewa Naga melotot dan darah kemasan menyembur keluar dari mulutnya. Dia menoleh kedua makhluk tertinggi dari Istana Kekaisaran Xuanyu dan meminta bantuan. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Selamatkan aku dengan cepat dan serang tubuh wanita ini. Makhluk tertinggi dari Istana Kekaisaran Xuanyu saling memandang dan hukum tertinggi dicurahkan ke seluruh tubuh mereka. Itu berubah menjadi dua cahaya pelangi dan bergegas langsung menuju loli gelap itu sendiri. Kamu terlalu lemah untuk dihadapi oleh genggaman abadi. Masih ada sesuatu yang aneh di mata loli gelap dengan sayap hitam yang merekah. Namun nada datarnya membuatnya seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius kedua makhluk tertinggi itu. Dia menepukkan tangannya ke depan. Cakar kucing dengan hati bunga persik meledak dari depan. Dua makhluk tertinggi dari Istana Kekaisaran Xuanyu terkena cakar kucing bahkan sebelum mereka bisa berhenti. Tubuh yang dibangun oleh hukum tertinggi hancur berkeping-keping. Dua pemimpin tertinggi radikal itu berlumuran darah. Dia menatap loli gelap itu dengan perasaan ngeri yang pasti di hatinya. Ini adalah eksistensi menakutkan lainnya yang sekuat Ice Supreme. Saya khawatir kali ini kaum radikal harus berkompromi seperti kaum konservatif. Tuan, ini hanyalah kesalahpahaman. Yelang adalah iblis dari Istana Kekaisaran Xuanyu saya. Hanya saja ada beberapa kesalahpahaman kali ini. Jadi dia dihukum oleh kami. Kami tidak punya niat untuk menyakiti Yelang, kami hanya melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Kedua makhluk tertinggi itu buru-buru berusaha menebus kesalahan dan berdamai dengan loli kegelapan. Dark Loli menutup telinga, angkat tanganmu lagi. Cakar kucing itu menyatu dan menamparkan ke arah dua makhluk tertinggi. Cakar raksasa itu jatuh puluhan kali bang-bang. Dengan dua ledakan keras berturut-turut, dua makhluk tertinggi radikal dari Istana Kekaisaran Xuanyu terbunuh di depan umum. Seluruh wilayah bintang unta singa mulai bergetar. Di langit berbintang, bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak bersamaan. Dan inti bintang yang membara melesat cepat melintasi langit berbintang padat seperti hujan meteor merahmatau, seolah-olah seluruh langit berbintang sedang meratapi kejatuhan yang maha kuasa. Kau juga pantas mati. Setelah berurusan dengan dua makhluk tertinggi, loli kegelapan menatap Dewa Naga. Tanpa berpikir, aku mengepalkan jari-jariku. Cakar kucing raksasa itu menghancurkan Dewa Naga yang membentang puluhan juta mil menjadi bola kabut darah. Sekali lagi, air mata darah merah ditaburkan di langit berbintang. Hanya saja itu berada di gugusan bintang lain, bukan di dunia ini. Hei, kau menipu orang yang salah. Yelang mengerutkan bibirnya dan melihat hujan darah di seluruh langit, merasa tidak berdaya. Pemimpin tertinggi radikal ini, kenapa dia memilih untuk membodohi loli gelap itu? Apa kau tidak tahu bahwa para loli gelap itu kejam, tidak banyak bicara, dan tidak pernah mengoceh? Di seluruh bintang biru dan dunia Xuan Huang ini, dia yakin bahwa loli kegelapan hanya mendengarkan keduanya. Yang satu adalah kucing besar Blue Star Sakura, dan yang satunya adalah dia. Sayangnya, kucing besar itu hanyalah kucing liar biasa dan tidak bisa berbicara. Dengan kata lain, Dark Loli hanya mendengarkannya. Saya khawatir dia akan ikut ekspedisi dengan perkumpulan naga hitam dan sepertinya Zhou Zeking membujuk loli kegelapan atas namanya. Pemimpin tertinggi radikal Istana Kekaisaran Xuanyu ingin bernegosiasi dengan loli kegelapan. Apa menurutmu dia tidak seperti Xiao Liuli yang bisa menilai situasi dan akan dibodohi oleh sikap saleh? Hanya terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu yang mewah, jika dia tidak menghentikannya, loli gelap itu akan terus membunuhnya. Yang mulia, orang-orang ini semua tidak menghormati Tuan Ye dan ingin membunuhnya. Tong Tian Mokui mengadu kepada loli kegelapan dengan nada menjilat. Loli kegelapan berkata dia tidak ingin mendengarkan omong kosong apapun. Dia menoleh untuk melihat Yelang, matanya penuh pertanyaan bunuh dia. Yelang melambaikan tangannya, bahkan dua makhluk tertinggi radikal pun terbunuh. Apalagi beberapa dewa domain teratas. Jika pembuat onar semacam ini dipelihara, mereka hanya akan mengarang hal-hal buruk tentang dia di belakang layar. Saya mendengarkan, loli gelap itu mengangguk berat seolah-olah dia tidak memiliki kesadaran untuk membuat penilaian sendiri. Dia melakukan apapun yang Yelang katakan hanya dengan mengangkat tangannya saja. Kabut hitam tak terbatas menyelimuti dewa domain radikal Istana Kekaisaran Xuanyu.
Ketika kabut hitam menghilang lagi, kelompok Dewa Domain itu seolah-olah tidak pernah ada di langit berbintang ini. Menghilang tanpa jejak sedikit pun yang tersisa Gur. Gui Dao dan Meng Yuqi yang tidak jauh saling memandang. Mereka semua menelan ludah karena ketakutan. Ketakutan bawah sadar di hati saya. Mereka khawatir tatapan Yelang akan beralih ke mereka sedetik berikutnya. Bab 1664 sifat Tang Chen sulit diubah menerobos 3 level berturut-turut 2 dalam 1. Ding Hati tak terkalahkan dari putra keberuntungan Meng Yuqi. Telah rusak selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 200000000. Ding putra keberuntungan host Blade takut. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 3000000. Ding. Tang Chen Te putra takdir mengakui penjahat itu sebagai ayahnya, hatinya yang Taoisme benar-benar hancur dan dia jatuh ke dalam keadaan bodoh. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 3000000. Ding. Tang Chen Te putra keberuntungan mengakui host sebagai ayahnya dan keberuntungannya dicangkokkan ke host. Untuk setiap hari host bertahan hidup, dia akan mendapatkan plus 1000000 nilai penjahat Tianming Xuan. Panel sistem karakter, Yelang usia 27 alam gerbang kaisar menembus delusi. Pesona, 100 Avenue 1008 kemajuan 10.081.000. Nilai penjahat Tianming Xuan Huang, 20 miliar poin. Keterampilan 9 transformasi dari 9 transformasi naga leluhur abadi meningkatkan kekuatan tempur sebanyak 512 kali. Tubuh suci yang murni teknik pernapasan Tai Chi metode pernapasan abadi. Metode 5 elemen abadi telapak pemecah menghitam 3 kali lebih kuat telapak langit agung. Pedang langit dan bumi pedang pemecah debu tubuh ilahi kuno tubuh ilahi pedang hegemonik. Absolute Sword Divine Body Ice Holy Body Draw dan gabungkan Supreme Method di host untuk menghasilkan critical hit half step Supreme Domain Destroying Halberd Method Tauti Tracer Technique. Kunpeng Tracer Technique Kyongki Tracer Technique Bifang Tracer Technique Wetrue Phoenix Tracer Technique. Xuanwu Tracer Technique Kemitian Grid Array Domain Skill tingkat dewa plus 99 skill. Afinitas LV10 Afinitas Group plus 100 keterampilan piano tingkat dewa seni teh tingkat dewa kaligrafi tingkat dewa. Penyamaran tingkat dewa keterampilan senjata api tingkat dewa indra bahaya tingkat dewa keterampilan medis tingkat dewa. Keterampilan menyanyi tingkat dewa keterampilan gitar tingkat dewa blokade informasi tingkat dewa haki persenjataan lokal. Tubuh emas abadi medan void takdir Xuan Huang nilai penjahat meningkat secara otomatis ditingkatkan tidak perlu mengonsumsi nilai penjahat takdir Xuan Huang. Hati pisau jernih hati pedang jernih terima tombakku keterampilan aktif ketika tuan rumah mengaktifkan keterampilan ini. Musuh akan terkena tombak mal, membuka pusat lotre. Buka setiap lotre menghabiskan 1 juta poin nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Ransel sistem tombak pesawat senjata kekaisaran tingkat atas set Ratu Elf plus 1 senjata kekaisaran tingkat rendah plus 999. Senjata kekaisaran tingkat menengah plus 999 senjata kekaisaran tingkat atas plus 999 senjata kekaisaran tingkat puncak plus 999 tubuh dewa angin dan guntur. Dewa petir tubuh dewa penjinak binatang buas catatan, ini semua adalah fisik khusus permanen dan tidak dapat ditingkatkan. Buah Dao plus 999 catatan, ini dapat meningkatkan level kaisar ke level keempat dari level kaisar. Buah Dao semacam ini membutuhkan tubuh untuk menyatu dengan hukum Dao. Batu abadi plus 5688 persegi, dapat diperluas. Mendengarkan suara mekanis dingin dari sistem. Yelang melirik panel sistem. Nilai sisa penjahat Tianming Xuan Huang adalah 20 miliar. Menurut harga kaisar dan di sistem Go, 6 tingkat kaisar agung memiliki harga yang berbeda untuk setiap tingkat. 3 miliar 5 bilion 80 miliar 1 miliar 20 miliar. Dia sekarang dapat menukar dengan 3 pil kaisar dan berhasil maju ke cermin yin yang. Desir tatapan Yelang perlahan beralih ke arah Meng Yuqi dan Gui Dao. Aku sedang berpikir apakah aku harus membunuh 2 anak keberuntungan ini. Jika 2 orang bekerja bersama dan bekerja keras, mereka setidaknya bisa mendapatkan pil kaisar lagi. Tuan Ye. Walaupun putraku memiliki beberapa keluhan terhadapmu ketika istana kekaisaran Xuan Yu membangun penghalang barusan, putraku tidak mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk merampok Tuan Ye. Mohon tunjukkan sedikit belas kasihan dan biarkan putraku hidup. Pemilik Villa Changdao sangat terkejut hingga memohon belas kasihan. Setelah menyaksikan kekuatan Dark Loli, dia tahu bahwa Ye Lang hanya perlu satu pikiran untuk menghancurkan Villa Changdao. Dalam situasi ini, wajah menjadi kurang penting. Dia memohon untuk Gui Dao, dan juga untuk Villa Changdao. Tang Chen punya dendam terhadap Tuan Ye dan dia menyihir putraku semua kesalahan harus ditanggung oleh Tang Chen. Pemilik Villa Changdao tanpa malu melemparkan air kotor pada Tang Chen. Mata semua orang beralih ke Tang Chen yang sedang duduk di tanah membuat bola kotoran seperti kumbang kotoran. Jangan ambil bayiku. Tang Chen dengan gugup berbaring di tanah dan meratakan bola kotoran sambil melihat sekeliling ke arah dewa domain tingkat tinggi itu dengan ketakutan. Jenius teratas dari istana kekaisaran Xuan Yu kini telah jatuh ke dalam keadaan demensia total.
Tidak ada jejak dari perilaku jahat masa lalu. Itu sangat memalukan. Ghost Blade Meng Yuki, bagaimana menurut kalian berdua tentang bagaimana Tang Chen harus ditangani? Ye Lang menatap kedua putra takdir itu dan bertanya dengan dingin. Gui Dao dan Meng Yuki saling memandang. Membunuh atau tidak membunuh, ini adalah jalan buntu. Jika mereka menghasut Ye Lang untuk membunuh Tang Chen, keduanya akan kehilangan muka. Mereka tidak akan layak menjadi seorang jenius dan bahkan tidak akan mampu melindungi orang kepercayaan mereka. Mulai sekarang, ketika kamu berlatih kultivasi, kamu akan dihantui mimpi buruk. Tapi bagaimana jika kita melawan dengan lengan dan kaki mereka yang lemah, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Lang. Terlebih lagi, ada loli kegelapan yang menghancurkan Dewa Naga karena perselisihan. Karena kita berdua berasal dari bintang Taichu yang sama, aku bisa membiarkan Tang Chen yang cacat pergi dan membiarkannya menjalani sisa hidupnya dengan damai. Tentu saja, mengingat kondisi pria ini saat ini, akan sedikit merepotkan baginya untuk bertahan hidup terlalu lama. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kalian berdua untuk menanganinya. Jika Tang Chen membuat kesalahan, aku akan meminta. Ye Lang memberikan suara dingin dan mengeluarkan perintah kematian kepada kedua putra takdir. Pertama, ini memungkinkan Tang Chen untuk menyediakan aliran nilai penjahat yang stabil. Kedua, ini juga dapat membuat Gui Dao dan Meng Yuki mengingat penindasannya setiap saat, merasakan kebencian terhadapnya, dan mulai memproses nilai-nilai penjahat. Tidak mungkin dia benar-benar kekurangan nilai penjahat saat ini. Hari ini hanya ada 4 putra keberuntungan. Tidak ada yang tahu apakah setelah membunuh salah satunya akan ada lebih banyak lagi yang membunuh salah satu dari mereka sama seperti mengeringkan kolam ikan. Terutama kondisi Tang Chen saat ini membuat Ye Lang merasa enggan untuk melepaskannya. Terima kasih Guru Ye atas keringanan yang diberikan. Pemilik Villa Changdao sangat gembira dan segera berteriak pada Ge Dao, mengapa kamu tidak berterima kasih pada Tuan Ye? Sudut mulut Gui Dao berkedut liar di bawah tekanan ayahnya. Dia membungkuk pada Ye Lang dan berkata terima kasih. Meng Yuki juga menimpali pada saat yang tepat, kami pasti akan melindungi keselamatan Tang Chen. Keduanya melesat dan datang ke sisi Tang Chen sambil memegang lengannya dan berkata, ayo pergi, mereka tidak ingin tinggal di sini, menjadi papan latar Ye Lang. Terus-menerus digoda oleh orang lain, rasanya sakit seperti terbakar api. Nolet, biarkan aku pergi. Aku tidak akan pergi. Meskipun Tang Chen telah menjadi benar-benar bodoh, tubuhnya yang biadab dan mendominasi tidak pernah dihilangkan. Kekuatannya masih sangat kuat, mampu berjuang di antara dua putra keberuntungan besar. Dengan kedua tangan terus-menerus menggaruk pisau hantu, Meng Yuki dan dua putra takdir lainnya memiliki wajah yang tertutup bola kotoran Tang Chen. Meng Yuki meludah matanya penuh dengan kejijian. Aku punya keinginan untuk menikam Tang Chen sampai mati dengan satu pedang. Ghost Blade mengusap wajahnya dan berbisik di telinganya, kami akan membawamu untuk mencari Master Pavilionmu. Mendengar ini, Tang Chen segera menunjukkan senyum konyol seperti anak bodoh pemilik tanah desa. Tanpa berjuang, dia mengembalikan pisau hantu itu kepada Meng Yuki, yang menggosok dua bola kotoran dari belakang pantatnya, satu untuk masing-masing dari mereka. Krazi dan Mat Lehehe setuju untuk mengikuti dan meninggalkan Patriarkus. Dewa Domain Klan Bulan memandang ketua klan dengan ketakutan di hatinya. Dalam waktu kurang dari 1 jam situasi saat ini benar-benar terbalik. Orang-orang adalah tukang daging dan klan bulan adalah. Selama Ye Lang memberi perintah, begitu Dark Loli bertindak, jangan katakan bahwa pemimpin klan mereka hanyalah dewa domain tingkat atas. Bahkan jika leluhur muncul, mereka akan dipukuli sampai mati. Ayo pergi. Pemimpin klan bulan memiliki ekspresi dingin dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia bahagia atau marah. Ketika dia melirik Ye Lang, kemarahan sebelumnya tidak lagi terlihat di matanya. Seolah-olah putra yang telah meninggal itu tidak lagi penting. Dia bahkan sudah memikirkan apa yang harus dikatakan ketika Ye Lang mati. Kamu tidak ingin anakmu lahir tanpa kakek, kan? Sayangnya, Ye Lang tidak memberi pemimpin klan bulan kesempatan untuk pamer. Dari saat dia menoleh hingga saat dia pergi, Ye Lang bahkan tidak meliriknya. Sepertinya mereka sama sekali tidak peduli dengan klan bulan. Ayo pergi juga. Dewa domain teratas istana abadi Huangzu berbalik dan hendak pergi. Bahkan Tang Chen selamat selama Ye Lang tidak memiliki penyakit otak serius. Aku tidak akan pernah mempersulit mereka lagi. Tidak peduli seberapa kuat loli kegelapan, dia hanya mampu untuk satu orang. Memang sangat kuat untuk menghapus dua makhluk tertinggi, tetapi ada jauh lebih dari dua makhluk tertinggi yang bertanggung jawab atas Istana Kekaisaran Xuanyu. Menghadapi faksi radikal Istana Kekaisaran Xuanyu sudah membuat Ye Lang sakit kepala. Tidak mungkin untuk menjadi musuh dengan Istana Abadi Huangzu mereka lagi. Apakah kalian berhasil lolos jika aku ingat dengan benar? Seharusnya tidak ada konflik antara aku dan Istana Immortal Huangzu milikmu, kan? Kau selalu membantu pelaku kejahatan, mengapa kau pikir kau bisa lolos setelah begitu kejam? Ye Lang menatap Dewa Domain puncak Istana Abadi Huangzu dan mencibir. 3 putra keberuntungan berada di Istana Kekaisaran Xuanyu dan dia dapat mengambil keuntungan dari mereka kapanpun dia mau. Kamu bisa memancing di kolam yang kering kapanpun kamu mau. Dia akan lebih berguna jika dia menjaga 3 orang ini. Tapi dari mana Istana Abadi Huangzu mendapatkan muka? Apakah Istana Abadi Huangzu menjadi arogan atau Dewa Domain tingkat atas di depannya juga memiliki seorang putri yang berbakat seperti Yue Tianyin? Tindakan Ye Lang memang tidak adil, tetapi Anda juga harus tahu bahwa ini adalah niat dari Istana Immortal. Membunuh kami secara paksa hanya akan membuat Anda memprovokasi musuh yang lebih merepotkan daripada Istana Kekaisaran Xuanyu.
Dewa domain teratas dari Istana Immortal Huangzu memiliki rasa takut di matanya. Tapi itu karena takut pada kekuatan bertarung loli gelap. Tapi dia tidak takut pada Yelang. Aku merasa bahwa orang ini pada akhirnya akan dirugikan di antara para pelaku kejahatan. Kamu mengandalkan kekuatan Ice Supreme dan Dark Supreme di depanmu untuk menindas orang lain, tetapi di dunia Xuan Huang ini sejak zaman kuno hanya kekuatan yang abadi. Melindungimu untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seluruh hidupmu. Kamu adalah musuh dengan begitu banyak kekuatan dahsyat jika Ice Supreme dan Dark Supreme tidak dapat muncul. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu telah memahami lebih dari 100 jalan hebat. Aku telah mewujudkan sejumlah besar jalan hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dirimu. Aku tidak bisa mengunyah terlalu banyak. Kamu terlalu percaya diri, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu menyakiti dirimu sendiri. Menerobos gerbang kaisar sudah menjadi batasmu. Mustahil untuk melangkah lebih jauh. Istana Abadi Huangzhou membuat pernyataan keras lainnya. Memang tidak sulit bagi loli kegelapan untuk membunuh mereka. Tetapi jika seseorang ingin menghancurkan Istana Immortal Huangzhou, apalagi loli kegelapan, bahkan jika Ice Supreme ditambahkan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dua istana kekaisaran teratas di dunia Xuan Huang jauh dari sesederhana yang terlihat. Jika Yelang benar-benar terus sukses, dia akhirnya akan mencapai keberadaan tertinggi. Istana Abadi Huangzhou mungkin juga mempertimbangkan ini. Tapi sekarang Yelang mencari masalah. Dia merasa bahwa dia adalah seorang jenius dan telah memahami lebih dari 100 prinsip hebat. Itu hanya menggali kuburanmu sendiri. Sepanjang sejarah panjang dunia Xuan Huang, ada monster yang telah memahami banyak cara hebat. Namun, hasil akhir dari para pelaku kejahatan itu adalah mereka semua mati dengan kebencian di hati mereka. Lakukan 2, 3, atau bahkan 4 atau 5 hal sekaligus. Ini seperti menyebarkan energimu ke berbagai area. Untuk monster seperti Yelang, jika semua bakat ini dibagi rata di antara ratusan jalan hebat, berapa banyak yang tersisa? Aku khawatir bahkan kecepatan terobosan seorang jenius biasa akan jauh meninggalkan Yelang. Istana Abadi Huangzhou pasti tidak akan menyelesaikan dendam dengan monster putus asa seperti itu. Begitu Dark Loli dan Ice Supreme terseret ke bawah, Yelang pasti akan mati. Bahkan Ice Supreme dan Dark Lolita akan dibenci oleh Istana Abadi Huangzhou dan akan memberi mereka pukulan fatal bila perlu. Kau mengancamku, kau pikir aku tidak bisa menerobos lagi, kan? Yelang merasa geli. Awalnya dia ingin membuat terobosan ketika dia kembali ke Istana Kekaisaran Xuan Yu. Siapa tahu mungkin aku bisa menghasilkan uang dari 3 bilah hantu. Tetapi karena Istana Abadi Huangzhou begitu yakin, dia tidak bisa tidak menghormati mereka. Sebuah terobosan dahsyat di depan Istana Abadi Huangzhou. Itu juga membawa kejutan besar bagi Si Hao yang sudah melarikan diri. Dia dengan santai menghabiskan 3 miliar poin penjahat Tianming Xuan Huang dari Mal System untuk ditukar dengan pil kaisar. Manfaatkan titik buta dan telan itu. Sebuah kekuatan besar dari Dao Agung naik ke langit. Jalan-jalan yang tebal tergantung terbalik di langit berbintang seperti bentangan Bima Sakti. Satu demi satu. Penuh warna dan riuh dengan warna seluruh langit berbintang tampak dengan warna-warna aneh. Lebih dari 100 menerobos ribuan jalan. Banyak dari prinsip-prinsip hebat ini yang belum pernah terdengar bahkan oleh dewa domain teratas yang paling berpengetahuan sekalipun. Terobosan. Jika kita ingat dengan benar, Yelang seharusnya baru saja menerobos gerbang kaisar belum lama ini. Benar, bagaimana bisa ada terobosan lain? Apakah orang ini masih manusia? Bahkan jika dia adalah ras yang disukai oleh langit dan bumi. Dia tidak mungkin berkultivasi secepat ini. Ketika orang-orang kuat dari kekuatan besar terkejut, jalan pelangi yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan suara berisik lagi, dan lebarnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Setelah Yelang naik ke tingkat reinkarnasi, dia menembus tingkat lain dan langsung bergegas ke alam hidup dan mati. Terobosan lain, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini mimpi yang diciptakan oleh makhluk tertinggi? Kenapa di dunia ini ada monster yang begitu menakutkan? Dia telah memahami begitu banyak cara hebat yang belum pernah ada sebelumnya dan namun dia mampu menembus 2 penghalang utama reinkarnasi dan hidup dan mati satu demi satu. Jika ini adalah kenyataan selama Yelang ada di sini, siapa lagi di dunia Xuan Huang ini yang berani setara dengannya? Pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya sangat marah hingga mata mereka berlinang air mata. Mereka tidak percaya ketika melihat adegan ini. Yelang tidak peduli dan mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menambahkan bahan bakar ke api lagi. Dia menghabiskan 10 miliar poin penjahat Tianming Xuan Huang untuk ditukar dengan pil Kaisar Yin Yang dan menelannya. Avenue Yin dan Yang berubah menjadi 2 aura Yin dan Yang berbeda dan misterius. Jatuh dari langit berbintang. Membungkus Yelang sepenuhnya di dalamnya, dia mulai dengan gila-gilaan menempa tubuhnya dan memperkuat jiwanya. Hal ini menyebabkan kekuatan Yelang mulai meningkat secara dramatis dalam tahap-tahap. Setelah dipromosikan ke alam Yin Yang, Yelang berhasil menjadi seorang kaisar tingkat tinggi. Dan kekuatan bertarungnya telah berubah secara dramatis di matanya. Kaisar puncak seperti semut, apalagi yang lemah di antara dewa domain. Bahkan jika dia yang terbaik di antara para dewa di alam lotus, bahkan jika dia melepaskan kekuatan alam dharma, dia tidak akan pernah bisa menahan langkah ketiga dari Yelang. Bab 1665 menangkap Master Pavilion Nebula. Anak ini benar-benar monster, mungkinkah ini benar-benar takdir kita? Dewa domain teratas dari Istana Abadi Huangzhou menyaksikan Yelang menerobos 3 level dalam waktu kurang dari 100 napas. Karena mereka menerobos delusi dan maju hingga ke alam Yin Yang, mereka semua terkejut.
Mereka menilai pencapaian Yelang di masa depan berdasarkan perspektif mereka sendiri. Tapi siapa yang tahu bahwa kata-kata yang mereka ucapkan akan seperti tamparan keras di wajah yang membakar dengan rasa. Yelang tidak hanya mampu menerobos, tetapi juga dapat menerobos sesuka hati. Menerobos 3 level berturut-turut. Melihat sejarah seluruh dunia Xuan Huang, ini adalah pelarian yang cukup dahsyat. Beberapa dewa domain teratas di Istana Abadi Huangzu saling memandang. Begitu pikiran ini muncul, pikiran itu padam di depan loli kegelapan. Di depan yang maha agung kegelapan yang dapat menghancurkan Dewa Naga. Siapa mereka hingga berbicara tentang melarikan diri? Aku telah hidup selama jutaan tahun jika aku melihat orang aneh seperti itu hari ini. Aku akan mati kalau tidak, itu seperti berlatih keras selama jutaan tahun tetapi disia-siakan pada seekor anjing. Sudahlah. Lahir di era yang sama dengan orang aneh ini pada akhirnya kita akan menjadi tokoh latar belakang. Yang mulia, saya mohon maaf karena saya tidak bisa lagi melayani.